Suasana begitu sunyi, hanya tangisan tertahan dari Titik Soeharto yang terdengar. Semua anggota keluarga Cendana ada di situ. Sebagian menatap Prabowo dengan pandangan yang sangat marah. Tiba-tiba, putri bungsu Soeharto yang bernama Mami Soeharto berdiri dan langsung menunjuk hidung Prabowo. "Kamu pengkhianat, jangan injakkan kakimu di rumah ini lagi." Begitu ucapan Mami Soeharto kepada Prabowo. Di mata keluarga Cendana saat itu, Prabowo dicap sebagai pengkhianat. Dia dianggap sebagai jenderal yang ingin melengsarkan presidennya sendiri. Prabowo pun membela diri, tapi semua itu percuma. Bahkan permohonan untuk sekedar mempertahankan rumah tangganya pun kandas. Pak Harto dengan tegas berkata kepada Titik putrinya, "Tinggalkan pengkhianat itu." Mendengar itu, tangis Titik pun langsung pecah memenuhi seluruh rumah. Akhirnya Prabowo dengan lemas berjalan keluar rumah sambil berkata kepada istrinya, "Jika tidak denganmu, juga tidak dengan siapapun. Cinta ini berawal darimu, maka habis juga denganmu." Jantan sekali ya Pak Prabowo. Seiring keluarnya Prabowo, konon Pak Harto kembali berucap, "Kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyamai aku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang cerita kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, sekaligus menceritakan peluang bersatunya kembali mereka pada tahun ini. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah ayah dari Prabowo Subianto sekaligus dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Mereka berdua sama-sama jatuh cinta dan memutuskan untuk berpacaran. Menurut Sumitro, Titik bukanlah pacar pertama Prabowo. Sebelumnya, sang anak pernah berpacaran dengan seorang gadis dari Jogja, namun putus karena kesibukan tugas militer. Sampai pada suatu hari, Prabowo meminta izin kepada ayahnya untuk mengenalkan seorang teman wanita. Prabowo cuma berkata bahwa pacarnya itu adalah salah satu murid ayahnya. Akhirnya, ayahnya pun mengetahui kalau sang murid itu adalah Titik Soeharto. Mengetahui hal itu, Sumitro pun berpesan khusus kepada Prabowo, "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu." Begitu kata Sumitro. Setelah itu, Prabowo bergerak cepat dan mengenalkan Titik Soeharto kepada neneknya. Pada pertemuan awal, nenek Prabowo belum tahu siapa sebenarnya Titik Soeharto. Dia mengira Titik adalah anak Jogja yang kebetulan sedang kuliah di Jakarta. Sampai kemudian pada pertemuan kedua, kemenakan Sumitro justru mengenali Titik Soeharto dan memberitahu nenek Prabowo bahwasannya teman Prabowo itu sebenarnya adalah putri Presiden Soeharto. Mengetahui hal itu, sang nenek pun terkejut. Semenjak itu, sang nenek berubah sikap. Bukannya tidak setuju, tapi sang nenek sangat anti budaya feodal. Sang nenek tahu benar bahwa Ibu Tien Soeharto berasal dari kota Solo, dari Keraton Mangkunegaran yang terkenal sangat feodal. Ini tentu sangat berbeda dengan budaya nenek Prabowo yang sangat egaliter. Namun, baik Sumitro dan sang nenek sesungguhnya sangat tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Sampai kemudian pada sebuah acara di Istana Negara, Ibu Tien Soeharto mendekati Sumitro. Dia berbisik-bisik soal kedekatan Prabowo dan Titik. Ibu Tien ingin hubungan Prabowo dan anaknya ditingkatkan ke level yang lebih serius. Sumitro saat itu masih bingung. Dia bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Iya, nanti saya akan lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu kalau dia tidak boleh melamar sendirian.
tapi dia harus datang melamar dengan seluruh keluarga besarnya. Singkat cerita, keluarga Soeharto menerima dengan baik lamaran keluarga Soemitro dengan penuh hormat. Ibu Tin kala itu terlihat sangat bahagia. Prabowo dan Titik menikah pada tanggal 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah setelah 2 tahun berpacaran. Pernikahan digelar dengan adat Jawa dan sangat meriah. Saat menikah, Prabowo berumur 31 tahun, sedangkan Titik berumur 23 tahun dan masih berstatus mahasiswi semester akhir. Setahun kemudian, atau pada tanggal 22 Maret 1984, mereka berdua dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hadi Prasetyo atau yang akrab dipanggil Didit Prabowo. Waktu berlalu dengan cepat. 15 tahun setelah pernikahan, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah. Di seluruh negeri ramai demonstrasi mahasiswa yang meminta Soeharto turun dari jabatan presiden. Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat diminta untuk mengamankan negara, terutama mencegah aksi jutaan umat menduduki Monas pada 20 Mei 1998 yang digalang oleh Amin Rais CS. Dengan pendekatan persuasif, Prabowo berhasil membuat Amin Rais membatalkan rencana menduduki Monas. Masih di tanggal 20 Mei 1998, usai bertemu Habibie, Prabowo datang ke Cendana. Dia ingin melaporkan keberhasilannya dalam meredam aksi pendudukan Monas kepada Pak Harto. Ternyata di rumah keluarga sudah ada Pak Harto bersama anak-anaknya dan ditemani Panglima ABRI saat itu, yaitu Jenderal Wiranto. Semula Prabowo ingin bergabung, namun Tutut dan Mami Soeharto menghalangi. "Kamu kemana saja? Mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR?" tanya Tutut kepada Prabowo dengan suara keras. Prabowo balik bertanya dengan sengit, "Apakah saya harus menembaki mahasiswa itu agar tidak menduduki gedung MPR DPR?" Keluarga Cendana tambah meradang. Mereka menganggap Prabowo punya agenda tersembunyi. Prabowo dinilai telah berkonspirasi dengan Habibie, Amin Rais, dan para reformis lain untuk melengsarkan Soeharto. Mami Soeharto dengan sangat marah kemudian menunjuk hidung Prabowo dan berkata, "Kamu pengkhianat. Jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah ini lagi." Titik Soeharto yang ada di ruangan hanya bisa menangis kencang melihat suami tercintanya diambuk oleh keluarga besarnya. Prabowo terpaku, dia merasa difitnah habis-habisan. Di luar rumah dia dianggap sebagai antek keluarga Cendana, sementara di dalam rumah dia dianggap sebagai pengkhianat. Ditambah lagi, pada saat itu Pak Harto memberikan perintah yang sangat mengagetkan. "Tinggalkan pengkhianat itu," kata Pak Harto kepada Titik. "Kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyamai aku," kata Pak Harto kepada Prabowo. Mendengar hal itu, Prabowo pun gontai. Keinginan terakhirnya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Titik pupus sudah. Semua hancur. Dengan diiringi tangisan Titik yang tak kunjung berhenti, malam itu Prabowo pergi meninggalkan rumah keluarga Cendana dengan hati terluka. Pada tanggal 25 Mei 1998, Prabowo Subianto resmi dicopot sebagai Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sisko ABRI. Tak berapa lama, lewat pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, karir militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Dia dituduh sebagai aktor utama penculikan mahasiswa dan aktivis 98. Padahal tujuan tersebut masih menjadi misteri sampai sekarang. Karena tekanan politik yang begitu dahsyat dan fitnah yang bertubi-tubi, Prabowo akhirnya pergi meninggalkan Indonesia.
Dia menerima ajakan teman karibnya saat sekolah militer di Amerika, yakni Raja Abdullah dari Yordania, untuk tinggal di sana. Seiring kepergian Prabowo ke luar negeri, rumah tangganya dengan Titik pun semakin rapuh. Dan akhirnya pada tahun 2000, Prabowo dan Titik dipaksa bercerai meski keduanya masih saling mencintai. Perceraian mereka tidak terliput oleh media massa dan tidak ada kisruh pembagian harta gonogini. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto masih menjaga hubungan baik dan silaturahim. Keduanya masih saling bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Baik Prabowo maupun Titik juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun bercerai. Keduanya masih menyimpan kenangan indah dari masa lalu. Mereka juga saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kini, setelah Prabowo sukses memenangi pemilu Presiden 2024, akankah mereka berdua kembali rujuk? Dalam sebuah sesi wawancara dengan Aiman Wicaksono di Kompas TV pada 2015 silam, Titik memberikan jawaban tentang peluang mereka rujuk. Titik menjawab bahwa belum ada niatan untuk rujuk. Buat apa? Kata Titik. Toh keduanya sekarang selalu berhubungan baik dan saling mendukung dalam setiap kesempatan. Keduanya juga bisa membesarkan Didit bersama-sama meski tidak berstatus suami istri. Tapi itu jawaban 10 tahun lalu ya guys. Bisa saja jawaban Titik di tahun ini akan berbeda. Ingat, bukankah kini Prabowo Subianto sudah menyamai Pak Harto? Sebuah syarat yang diminta Pak Soeharto kepada Prabowo jika ingin bersatu lagi dengan putrinya. Dengan memenangi pemilihan presiden 2024, Prabowo sudah selevel dengan Pak Harto. Mari kita tunggu kabar baik dari mereka berdua. Bagaimanapun juga, Indonesia butuh sosok seorang ibu negara setelah Prabowo dilantik jadi presiden Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan, mohon untuk di-subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.